Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiawati Yusuf dari kelas 5B PGSD dengan NIM 151421055. Mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama tentang perkembangan media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan ada dalam bahasa Arab, media itu dapat diartikan sebagai wasalah yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran ini juga adalah sebagai alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Yang kedua, ada peran media pembelajaran. Menurut Hamalik 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu efektivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan atau pelajaran pada saat itu. Adapun peranan media dalam pembelajaran menurut Yusuf Hadi Miarso, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita, sehingga dapat berfungsi secara optimal. Kedua, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa atau peserta didik. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas karena banyak hal yang mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa. Keempat, memungkinkan adanya interaksi langsung antar siswa dan lingkungannya. Kelima, memiliki keseragaman pengamat. Keenam, membangkitkan keinginan dan minat baru. Ketujuh, membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar dan seterusnya. Ketujuh itu membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Kedelapan, memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari suatu yang konkret maupun abstrak. Kesembilan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. Ke-10, meningkatkan kemampuan keterbatasan baru atau new literasi. Ke-11, meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan meningkatkannya kendaraan akan dunia sekitar. Ke-12, dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri dosen maupun mahasiswa. Poin yang ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Umar Hamalik, Jamara, dan Sadiman Dedika mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti tape recorder. Kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud atau bentuk visual. Ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara maupun unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi menjadi dua jenis.
Poin keempat itu fungsi media pembelajaran. Menurut Hina Sanjaya, ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. Kedua, fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan perkembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Yang ketiga itu fungsi kebermaknaan. Penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta. Keempat, fungsi penyamaan persepsi. Dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Terakhir, fungsi individualitas. Dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa, maka media pembelajaran dapat melayani setiap kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Poin yang kelima yaitu manfaat media pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran ini sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal, melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Dan yang terakhir yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Poin yang keenam yaitu kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Media pengajaran yang dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Ketiga, kemudahan memperoleh media-media yang digunakan mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakan diharapkan guru dapat berinteraksi dengan siswa pada waktu menggunakan media tersebut. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Media bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Poin yang ketujuh yaitu pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengartikan dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Guru memberikan materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Siswa tidak merasa bosan berada di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan guru, karena dengan menampilkan media pembelajaran, maka siswa menjadi lebih senang berada di dalam kelas untuk belajar dengan baik. Keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga guru menyampaikan materi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat menarik. Guru dapat menampilkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sebelum pembelajaran itu dimulai. Kelima, memberikan pengalaman menyeluruh di dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang disampaikan guru, tetapi siswa juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa supaya mempunyai lebih mengerti materi secara menyeluruh, sehingga guru dapat dan siswa mempunyai pengalaman yang sama dalam belajar. Keenam, siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Supaya proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, bukan hanya guru yang terlibat aktif di dalam kelas, tetapi siswa juga aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek dalam kegiatan belajar. Maka siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai aktivitas dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi perkembangan media pembelajaran ini adalah media pembelajaran adalah salah satu unsur yang memegang peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar dapat membantu guru untuk memperkaya wawasan siswa. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru akan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siswa. Cukup sekian pemaparan materi pertama dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.